Pace Bene, selamat hari Minggu dan selamat Natal untuk kita semua, para saudari-saudara, umat beriman yang dicintai oleh Tuhan. Semoga semarak Natal tetap tinggal dalam diri kita, terutama dalam keluarga kita. Ya, dalam keluarga tempat kita berada dan keluarga tempat kita diharapkan memancarkan sinar harapan dan kedamaian. Para saudara, pada minggu ini kita dikenalkan dengan cerita Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Serentak juga minggu ini didedikasikan sebagai Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Ada dua pertanyaan yang ada dalam pikiran saya ketika membaca kisah ini. Pertama, mengapa Yesus harus dipersembahkan di Bait Allah, padahal Ia sendiri adalah Allah? Yang kedua, mengapa Yesus mau hadir dan lahir dalam sebuah keluarga? Kenapa Yesus memilih lahir dalam keluarga? Apakah Dia tidak punya cara lain untuk lahir dan hadir di dunia ini? Menurut saya, Dia punya cara yang begitu banyak, tetapi Dia memilih lahir di sebuah keluarga, bahkan keluarga yang sederhana lagi miskin. Apa pesannya untuk kita? Pertama, mengapa Yesus harus dipersembahkan di Bait Allah, padahal Ia sendiri adalah Allah? Tentu kita banyak bertanya, mengapa Maria dan Yosef, padahal sebelumnya mereka sudah diberitahu bahwa anak itu adalah anak Allah, mengapa harus dipersembahkan lagi? Jawabannya adalah ketika mereka ingin mewujudkan ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, bahwa Allah sungguh mau menjadi manusia dalam proses inkarnasi. Maka sebagai manusia, Yesus harus tunduk pada aturan manusia, aturan Yahudi, karena Ia adalah seorang Yahudi. Maka Ia harus disunat dan juga diberi nama. Penyunatan berarti Ia sah menjadi seorang Yahudi, maka Ia harus tunduk pada aturan Yahudi, aturan manusia. Pemberian nama berarti Ia dikenal sebagai manusia. Ia dinamai sebagai Yesus, yang berarti Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, mengapa Yesus mau lahir dalam sebuah keluarga? Dalam masa Natal ini, mata hati kita tertuju pada kandang Natal, di mana Yesus dibaringkan dalam palungan, dikelilingi oleh keluarganya yang sederhana. Mengapa Ia memilih hadir dan lahir dalam keluarga? Ini berarti bahwa Allah memandang keluarga itu sebagai bagian yang sangat penting. Ia mengutus putranya untuk tinggal dan hadir dalam suatu keluarga. Inilah spiritualitas keluarga secara Kristiani. Yang kedua, Yesus juga tidak salah memilih keluarga. Yesus memilih keluarga Yusuf dan Maria yang sungguh taat. Perjalanan mereka dari Nazaret hingga ke Yerusalem sekitar 105 km untuk mempersembahkan Yesus tentunya menimbulkan suatu kelelahan, kecapean. Tetapi kesulitan bukan menjadi halangan bagi mereka. Kemudian, keluarganya juga sangat sederhana, bahkan miskin. Mengapa Yesus sungguh mau hadir dalam keluarga ini? Mereka mempersembahkan 2 ekor merpati. Untuk mempersembahkan kurban di Bait Allah, biasanya ada 2 bentuk. Bagi orang kaya, keluarga yang berada, mereka mempersembahkan seekor domba berusia 1 tahun. Sementara keluarga yang sederhana dan juga miskin, mereka hanya membayar 2 ekor merpati. Dan keluarga Yesus membayar 2 ekor merpati. Apakah persembahan mereka tidak sempurna? Justru persembahan mereka sangat sempurna karena Yesus ikut ada dalam persembahan itu. Mereka mempersembahkan Yesus sendiri. Kita menjadi ingat akan kisah Abraham, bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, dalam bacaan yang kedua. Maka para saudara, ketika kita mempersembahkan apa yang paling berharga, yang paling bernilai, walaupun itu berasal dari kekurangan kita, itu menjadi persembahan yang sangat bernilai. Maka, apa pesan yang bisa kita dapatkan dari keluarga kudus ini? Pertama, kita belajar ketaatan. Mari kagum dan belajar
akan ketaatan Bunda Maria yang selalu mengatakan ya atas kehendak Tuhan. Mari kagum dan belajar serta terpesona dengan kebapaan Yosef yang selalu menjaga keluarga dan mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Kedua, kita belajar menjadi keluarga yang ideal dan sempurna. Sejak kecil oleh Maria dan Yosef, Yesus sudah dikenalkan dengan suasana bait Allah. Adalah baik dan keharusan bagi kita sebagai keluarga untuk mengenalkan suasana bait Allah di tengah-tengah keluarga. Sebagai ayah dan ibu, marilah mendidik anak mengenalkannya suasana bait Allah itu dengan mengajaknya untuk ikut dalam perayaan Ekaristi, perayaan ibadat atau liturgi lainnya. Kiranya kita menyingkirkan sikap tak mau repot atau kecemasan, ketakutan kalau anak itu akan membuat ketidaknyamanan. Kita harus yakin bahwa dengan membawa anak ke gereja sejak dini, iman di sana akan ditambahkan pada anak tersebut. Pesta Keluarga Kudus dari Nazaret adalah suara gereja yang mengingatkan semua keluarga Kristiani akan panggilan luhurnya. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, kiranya keluarga kita tetap bertahan dalam iman. Hindarilah perceraian. Mari belajar dari kisah Abraham dalam kitab Kejadian pada bacaan pertama hari ini. Ia memasrahkan seluruh keluarganya, sehingga Sarah istrinya yang mandul dan tua itu akhirnya melahirkan Ishak. Bacaan kedua memperteguh kisah Abraham itu. Bagaimana orang yang memegang teguh janji Tuhan akan diberikan kebahagiaan dalam keluarganya. Para saudara-saudari terkasih, sekali lagi mari dalam keluarga kita menumbuhkan putra-putri gereja. Kiranya dalam keluarga kita ada pengharapan, ada sukacita. Sebagaimana Simeon dan Hana menyanyikan kidung sukacita, kiranya dalam keluarga kita juga hadir sukacita, sehingga kita akhirnya dapat berseru, "Selamat datang Immanuel di dalam keluarga kami. Selamat datang Allah beserta kita di dalam keluarga." Semoga Pace Bene.